warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, anandaku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan kali ini bertemu lagi dengan pembelajaran rumpun sosial bersama Ustazah Erna dengan Ustadz Farhan. Insya Allah di kesempatan kali ini, meskipun kita masih dalam keadaan pembelajaran daring, tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun Ustadz dan Ustazah di sini selalu mendoakan kalian. Insya Allah kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi para pengikutnya yang setia. Amin, Allahumma amin. Baik, anandaku yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, di pertemuan kedua kali ini di pembelajaran rumpun sosial, sebelumnya Ustazah ingin menyampaikan beberapa evaluasi terhadap penugasan yang Ustazah sampaikan di pekan lalu. Nah, anandaku, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang suatu kasus, ya, jadi suatu permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat, tentang penerapan norma sosial, tentang penerapan interaksi sosial, dan tentang keberagaman dalam masyarakat sekitar. Nah, anandaku, kemarin kalian sudah belajar. Nah, hari ini adalah lanjutan materi dari norma sosial, interaksi, keberagaman, dan kerjasama. Baik, anandaku, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang hubungan keberagaman dengan interaksi sosial, kerjasama, dan norma dalam masyarakat. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah tentang keberagaman. Apa sih yang dimaksud dengan keberagaman itu? Nah, anandaku semuanya, keberagaman adalah berbeda atau bermacam-macam. Nah, namanya bermacam-macam pasti ada suatu pembeda di antara suatu hal. Nah, macam-macamnya adalah untuk keberagaman ini ada sosial budaya, ada ekonomi, ada gender, ada suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Termasuk keberagaman di lingkungan sehari-hari kita. Misalnya di lingkungan sekolah sekarang Ustazah ada beberapa keberagaman, misalkan keberagaman tentang suatu profesi. Nah, di mana profesi di lingkungan SMP Al-Falaq Ketintang Surabaya ini sangatlah bermacam-macam. Misalkan ada yang menjadi seorang guru, ada yang menjadi tim kebersihan, ada yang menjadi tim keamanan, dan lain sebagainya. Nah, dari bermacam-macam suatu perbedaan itu tadi yang terjadi di negara Indonesia, ada keberagaman suku, budaya, agama. Nah, misalkan Ustazah berikan satu contoh terkait permasalahan dan strategi yang harus dilakukan untuk menghadapi suatu permasalahan akibat keberagaman. Misalkan yang pernah terjadi di Papua, yaitu tentang keberagaman agama. Nah, seperti yang kita ketahui, nak, bahwa keberagaman di negara Indonesia tentang agama ini sangatlah bermacam-macam. Agama di negara Indonesia diakui menjadi 6 agama. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu pasti tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu konflik. Nah, untuk menyelesaikan permasalahannya, strateginya seperti apa? Nah, misalkan salah satu strateginya adalah bertoleransi antar sesama, membangun komunikasi dan interaksi yang baik antar sesama. Nah, itu adalah salah satu strategi untuk menyelesaikan suatu perbedaan, yaitu perbedaan agama. Nah, permasalahan di agama tersebut. Nah, itu salah satu strategi, bukan satu-satunya strategi. Selanjutnya, kita akan
bertemu dengan interaksi sosial. Nah, nanti kita akan membahas hubungannya apa sih dengan keberagaman, interaksi sosial, kerjasama, dan norma itu. Nah, selanjutnya Ustazah jelaskan dulu terkait dengan interaksi sosial. Nah, untuk definisinya atau pengertian dari interaksi sosial ini adalah hubungan antara individu dengan individu yang lain, antara individu dengan kelompok, atau dengan kelompok dengan kelompok. Nah, jadi interaksi sosial ini adalah hubungan antara sesama manusia. Nah, ciri-ciri hubungan atau interaksi sosial ini seperti apa? Nah, misalkan yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang, dan di mana di situ membutuhkan aksi dan reaksi. Nah, apa sih yang dimaksud aksi dan reaksi itu? Ada yang tahu? Iya, aksi dan reaksi itu adalah ada pertanyaan dan ada yang merespon. Jadi ada yang bertanya dan di situ juga ada yang merespon. Katakanlah Ustazah yang bertanya kepada kalian semuanya. Anandaku, namanya siapa? Nah, ini adalah bentuk aksi, bentuk pertanyaan. Nah, pasti nanti ada respon berupa jawaban. Nama saya adalah Erna, katakanlah. Nah, itu adalah suatu respon dari yang kita ajak bicara. Nah, itu namanya ada aksi dan reaksi. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua adalah adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol. Nah, yang dimaksud dengan simbol-simbol di sini adalah bahasa. Jadi bahasa yang digunakan untuk komunikasi. Misalkan individu dengan individu tadi melakukan komunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Dan misalkan di negara Indonesia bukan hanya bahasa Indonesia saja yang bisa digunakan untuk komunikasi, tapi bisa menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adanya tujuan yang ingin dicapai. Katakanlah tadi Ustazah Erna sudah menyampaikan bahwa setiap kali kita berkomunikasi pasti ada tujuan di situ. Katakanlah Ustazah menanyakan nama kepada kalian. Nah, pasti ada respon, ada aksi yang dikeluarkan dan ada respon yang diterima. Nah, tujuannya apa? Oh, berarti menanyakan nama. Nah, itu adalah salah satu tujuannya. Dan ciri-ciri yang keempat adalah dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu. Nah, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, itu adalah ciri-ciri dari interaksi sosial. Baik Anandaku, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi tentang interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Nah, imitasi ini adalah proses meniru. Jadi seseorang ini melihat apa yang dia atau objek yang dilihat. Nah, melihat objek yang dilihat dan meniru. Nah, selanjutnya ada sugesti. Nah, sugesti adalah mempengaruhi seseorang, proses mempengaruhi seseorang. Selanjutnya ada identifikasi, di mana identifikasi ini adalah mencari atau menemukan. Yang keempat ada simpati, yaitu perasaan peduli atau perhatian kepada sesama. Nah, baik Anandaku, selanjutnya adalah tentang kerjasama, di mana kerjasama ini adalah kegiatan atau usaha dilakukan oleh beberapa orang, lembaga pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Jadi inti dari kerjasama ini adalah sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama dan tujuannya adalah supaya pekerjaan ini cepat selesai. Nah, untuk fungsi kerjasama ini sendiri adalah seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, bahwa kerjasama ini bisa mengakibatkan pekerjaan akan terasa lebih ringan, membantu pekerjaan ini cepat selesai, dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, bentuk-bentuk dari kerjasama ini adalah kerjasama misalkan di bidang sosial politik, bekerja sama di bidang ekonomi, bekerja sama dengan pertahanan dan keamanan negara, misalkan
kerjasama antara aparat keamanan, kepolisian, tentara untuk menjaga keamanan suatu negara. Nah, yang terakhir adalah bentuknya misalnya tentang agama. Nah, selanjutnya Anandaku, untuk bentuk kerjasama ini memang sangat bermacam-macam juga, dan untuk fungsinya juga sangat penting sekali. Kerjasama ini bisa mengukuhkan, jadi mengukuhkan silaturahim, memperkuat tali silaturahim antar sesama. Nah, ini juga termasuk dari tujuan kerjasama. Nah, selanjutnya adalah tentang hubungannya dengan norma. Nah, apa sih yang dimaksud dengan norma? Anandaku, selanjutnya kita akan membahas tentang norma. Nah, tentunya di SD dulu, di jenjang sebelumnya kalian pernah mengenal, atau di kelas 7, di kelas 8 kalian pernah mengenal tentang norma. Nah, norma itu apa sih, Nak? Nah, benar. Norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi norma itu adalah suatu peraturan di mana peraturan itu ada di dalam suatu masyarakat. Nah, macam-macam norma ada 4, di mana yang pertama adalah norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, dari 4 norma ini mereka mempunyai definisi sendiri-sendiri, mempunyai sumber dan konsekuensi sendiri-sendiri. Nah, kita bahas satu persatu. Norma agama yang pertama. Norma agama adalah suatu peraturan yang bersumber dari Tuhan, ya, dari wahyu Tuhan. Nah, di mana kalau kita melanggar peraturan itu, maka sanksinya adalah berdosa. Nah, misalnya kita sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kalau kita tidak sholat, misalkan sholat subuh, tidak melaksanakan ketentuan atau sholat subuh, nah kita sudah berdosa kalau sudah balik. Nah, itu adalah ketentuan wajib di agama kita. Selanjutnya ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini sumbernya dari mana? Sumbernya adalah di dalam masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, itu adalah sumber dari norma kesopanan. Nah, apabila kita melanggar norma tersebut, maka sanksinya adalah, iya, benar sekali Anandaku semuanya, norma kesopanan adalah konsekuensinya berupa dikucilkan, jadi tidak disenangi oleh masyarakat sekitar. Misalkan di suatu lingkungan tersebut ada peraturan, ada batas waktu untuk kepulangan, katakanlah batas maksimal adalah jam 10. Nah, ada seseorang yang pulangnya di atas jam 12 malam terus. Nah, ini sudah melanggar dari aturan yang diterapkan, aturan yang dibuat oleh kesepakatan bersama di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya ada norma kesusilaan, di mana norma kesusilaan ini adalah perasaan menyesal. Nah, perasaan menyesal ini sebagai akibat jika melanggar dari norma kesusilaan. Karena norma kesusilaan ini sumbernya adalah dari hati nurani, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, selanjutnya adalah norma hukum. Nah, namanya norma hukum sudah jelas sekali bahwa suatu peraturan ini dibuat oleh pemerintah, jadi kesepakatan bersama oleh lembaga-lembaga resmi di negara, di suatu negara. Nah, misalkan kita punya undang-undang tentang lalu lintas. Nah, nomor 22 tahun 2009. Nah, di aturan ini, di undang-undang ini sudah menjelaskan misalkan tentang suatu pengendara kendaraan bermotor, misalkan harus memakai helm, wajib memakai helm, harus membawa STNK. Nah, jika melanggar maka sanksinya pun juga ada di undang-undang. Misalkan hukuman denda ataukah kurungan. Nah, itu adalah konsekuensi atau sanksi dari norma hukum. Nah, jadi Anandaku, untuk
arti penting dan perilaku yang sesuai dengan norma. Nah, kita anandaku semuanya, karena norma ini sudah ada di masyarakat berupa peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, maka kita juga wajib untuk mematuhi. Nah, untuk mematuhi segala bentuk peraturan yang ada. Misalkan norma yang ada di masyarakat ini tadi, norma yang ada di lingkungan SMP Al-Falaq Ketintang Surabaya. Misalkan kita harus makan tangan kanan, menggunakan tangan kanan sambil duduk, dan setiap kali mau makan harus berdoa. Nah, itu adalah salah satu contoh peraturan yang diterapkan di lingkungan sekitar. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 berbunyi, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam hal dosa dan pelanggaran yang dilakukan. Nah, di situ sudah dijelaskan anandaku semuanya bahwa sebagai umat muslim kita harus saling bekerja sama, saling tolong menolong, membangun hubungan yang baik. Membangun hubungan yang baik antar sesama, baik itu terjadi perbedaan, terjadi keanekaragaman, kita harus tetap menjalin interaksi sosial yang baik. Nah, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 juga dikatakan bahwa, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, dari sini kita juga belajar bahwa memang manusia ini diciptakan penuh dengan keanekaragaman, baik itu dari keanekaragaman suku, keanekaragaman budaya, keanekaragaman ras, dan lain sebagainya. Nah, baik anandaku, untuk materi hari ini cukup sekian. Nah, setelah ini Ustazah Erna dan Ustadz Farhan akan menyampaikan, memberikan kuis kepada kalian melalui Google Classroom. Nah, anandaku, untuk kelas 7 nanti materinya adalah tentang interaksi sosial. Kelas 8 kuisnya tentang interaksi sosial. Jadi kelas 7 dan kelas 8 nanti kuisnya berupa interaksi sosial. Dan kelas 9 ada keberagaman. Nah, untuk itu anandaku, semoga kalian diberikan kemudahan untuk mengerjakan kuis yang Ustadz dan Ustazah berikan. Semoga Allah ridho sehingga anandaku semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat baik dunia maupun di akhirat. Baik anandaku, mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.